Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alfitriani Sahid dari kelas manajemen H dengan NIM 2109035000059. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang tugas mata kuliah saya yang diberikan dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Agung Widi Kurniawan, dengan mata kuliah Ilmu Filsafat. Di sini saya akan membahas yang pertama itu pengertian manajemen, di mana manajemen sering diartikan sebagai proses merencana, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen juga diartikan sebagai suatu kolektivitas manusia, yaitu merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Pembahasan kita yang kedua yaitu filosofi manajemen, di mana filosofi manajemen adalah kumpulan pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar atau basis yang luas untuk menentukan pemecahan terhadap masalah-masalah manajer. Pada filosofi manajemen terdapat beberapa pendapat ahli. Yang pertama itu Frederick Winslow Taylor, di mana ia adalah seorang sarjana teknik yang berasal dari Amerika Serikat dan pemimpin perusahaan Bethlehem Steel Company. Ia dikenal sebagai Bapak Scientific Management atau manajemen berdasarkan ilmu, karena dialah orang yang pertama yang mengemukakan ide serta menetapkan dasar-dasar ilmu pengetahuan manajemen. Yang kedua itu Henry Fayol, di mana Henry Fayol adalah ia berasal dari Perancis dan bekerja pada Country Campbell Company atau perusahaan tambang batubara, di mana Henry Fayol termasuk salah satu seorang perintis scientific management pada tahun 1966 yang menerbitkan buku yang berjudul Administration Industrial and General and Industrial Management. Oleh kontras. Henry Fayol berhasil mengemukakan beberapa asas yang praktis dan sederhana. Pembahasan kita yang ketiga itu yang sejarah manajemen, di mana beberapa hal yang lain mengemukakan bahwa sejak dulu telah terdeteksi tindakan yang mirip manajemen pada masa pramodern. Perkenalkan orang yang bercerita tentang ilmu manajemen yaitu Daniel Wren, orang Amerika yang lahir pada tahun 1932 dan berasal dari Columbia, negara bagian Missouri, di mana Daniel Wren pada masa mudanya ia berkuliah di Universitas Illinois dan mendapatkan gelar PhD jurusan bisnis, di mana awal karirnya sebagai pengajar di Universitas Negeri Florida hingga dia menjadi profesor di sana tahun 1963. Di kampus itu dia menulis banyak buku, salah satu bukunya menceritakan sejarah manajemen. Pembahasan kita yang selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam bidang, di mana manajemen adalah tindakan mengumpulkan orang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dan sejarah manajemen. Pembahasan kita yang selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam bidang, di mana manajemen adalah tindakan mengumpulkan orang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. Ada 6 unsur dalam manajemen. Yang pertama itu man atau manusia, di mana unsur manajemen paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan adalah sumber daya manusianya. Dibutuhkan untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal, lingkungan kerja yang sehat dan kondusif, serta inovatif yang memajukan usaha. Yang kedua itu methods atau metode, di mana methods atau metode adalah unsur manajemen yang diperlukan untuk mengatur prosedur maupun standar operasional berjalannya suatu kegiatan, alur dan proses yang sistematik. Yang ketiga itu machines atau mesin, di mana mesin adalah unsur manajemen yang berupa barang. Mesin dapat berupa peralatan logistik maupun teknologi yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Yang keempat itu materials atau bahan, di mana materials atau bahan adalah unsur manajemen yang berupa bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Yang kelima itu money atau uang, di mana money atau uang merupakan unsur yang mendasari semua kegiatan. Uang justru dikelola dengan bijak dan efisien karena penganggaran serta pengguna uang
harus diatur dengan cermat, bijaksana, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir atau yang keenam itu market atau pasar, di mana market atau pasar adalah unsur selanjutnya dari manajemen, terutama untuk bisnis atau usaha. Pembahasan kita yang selanjutnya yaitu asas-asas manajemen, di mana asas-asas manajemen menurut Henry Fayol: A. Division of work atau pembagian kerja. B. Authority and responsibility atau wewenang dan tanggung jawab. C. Disiplin. D. Unity of command atau kesatuan perintah. E. And unity of direction atau kesatuan tindakan. F. Yaitu subordination of individual interest into general interest atau mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. G. Renumber of personal. H. Conciliation. I. Scholar of Cain atau hierarki. J. Order. K. Equity. I. Initiative. M. Spirit decorum atau kesatuan. N. Atau yang terakhir yaitu stability of turnover of personal atau kestabilan jabatan karyawan. Fungsi manajemen menurut George R. Terry ada 4, yaitu yang pertama adalah perencanaan atau planning, di mana perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan tidak muncul tiba-tiba, akan tetapi berangkat dari sumber-sumber yang menjadi dasar dan inspirasi. B. Yaitu pengorganisasian atau organizing. Istilah pengorganisasian berasal dari perkataan organisms, yang merupakan sebuah entitas dengan bagian-bagian yang integrasi yang demikian rupa hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. Yang ketiga itu menggerakkan atau actuating, di mana salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan pengorganisasian. Actuating adalah upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja, yaitu manpower, serta mendayagunakan fasilitas yang ada yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan yang bersama. Yang keempat itu yaitu pengendalian atau controlling, di mana pengendalian dibutuhkan untuk menjamin agar semua kepengurusan, rencana, dan pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan dengan hasil yang baik dan efisien. Itu saja yang bisa saya bahas pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.